Nah sekarang saya pengen masuk pembahasan yang gak kalah penting. Apa sih dampak fatalnya pemaksaan syarat konfirmasi zaman itu? Apa dampak fatalnya? Ini konsekuensinya nggak main-main ini. Konsekuensinya nggak main-main. Kalau diwawancaranya Gus Rumel kepada Syekh Ibrahim bin Mansur, kalau mau dipaksain itu kaidah, semua nasab batal. Semua nasab batal kalau dipaksain kaidah tersebut. Ketika diwawancara sama Gus Rumel itu. Ya, kenapa? Ya karena siapa orang, ini kita nggak bicara di atas-atas saja, apalagi sampai ke bawah-bawah. Yang dicatat oleh ulama, apalagi eksternal. Keluarga siapa yang dicatat sampai sedetail itu? Harus tiap kitab sezaman ada yang nyatet. Nanti kira ulama duk capil satu-satu dicatat semuanya detail. Nah, ini apa konsekuensi fatalnya? Yang pertama konsekuensi fatalnya runtuhnya adalah ulama-ulama yang mengesahkan nasab tanpa syarat kitab sezaman. Ini otomatis runtuh mereka. Karena berarti mereka sudah berani menetapkan nasab yang nggak memenuhi standar. Berarti mereka berani menetapkan nasab yang harusnya nggak tersambung dijadikan tersambung. Itu yang pertama tuh. Ulama yang segitu banyaknya yang berani mengesahkan nasab, padahal dianggap nggak ada kitab sezaman, itu runtuh tuh adalahnya semua. Apakah segampang itu meruntuhkan adalah para ulama kita sehingga berani mengakui nasab yang harusnya nggak tersambung menjadi tersambung? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita mau bahas panjang sekali ini. Yang kedua, akan ada banyak sekali nasab-nasab yang rungkat. Nasab yang rungkat. Saya kasih contoh. Yang pertama, ini yang sering dibawain Gus Wafi dalam ceramah-ceramahnya. Aba'u khairul khalqi hifdhuhum yajib abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fahashimun abdu manafin wa qusay kilabun murratun faqa'bun falu'ay faghalibun fihrun famalikun yali nadrun kinanatun huzaimatul waji mudrikatun ilyas mudharnidaru ma'adu adnan humul akhyaru. Nasab Nabi sampai Adnan. Nasab Nabi sampai Adnan. Yang menurut sebagian ulama itu wajib dihafalkan. Nah itu kalau mau dicari kitab sezaman itu bahwasanya Ma'at anak Adnan, Nizar anak Ma'at, Mudhar anak Nizar, Ilyas anak Mudhar, Mudrika anak Ilyas, Huzaimah anak Mudrika, Kinana anak Huzaimah. Waduh, rungkat semua itu kalau mau cari kitab sezaman. Kita kalau mau konsisten ya. Bicara soal kitab sezaman kan katanya kaidahnya ilmiah. Ya udah betul-betul lintas keilmuan. Kalau mau konsisten ya rungkat semua ini. Karena itu baru ada di kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab hadis yang kebanyakan dikodifikasi pada abad ketiga Hijriah. Kata Mas Hanif Alatas, kalau kitab sezaman diterapkan, maka nasab Nabi Muhammad rungkat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Nasab Nabi Muhammad itu, Mas Hanif, sampai Adnan, itu diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis. Bahkan di dalam hadisnya itu hadis riwayat Muslim. Dikatakan dalam kitab riwayat Muslim itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Kinanah. Nabi Muhammad itu dari Kinanah. Ini jangan sampai kita gara-gara kita untuk itu mempertahankan nasab, ini menjadikan Nabi Muhammad nasabnya sebagai dempet. Naudzubillah summa naudzubillah. Nabi Muhammad itu nasabnya melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu orang-orang Arab itu keturunan Ibrahim. Millat abikum Ibrahim. Agama ayah-ayah kalian. Siapa ayah kalian? Ibrahim. Itu hukumnya kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Ini menyatakan bahwa wahyu sendiri mengatakan Nabi Muhammad orang Arab itu keturunan daripada Ibrahim. Ini sudah nas Al-Qur'an. Adapun amud dan nasab sampai Nabi Ibrahim tidak dibutuhkan lagi. Untuk mengisbat Nabi Muhammad keturunan Ibrahim tidak butuhkan amud dan nasab karena sudah ada Al-Qur'an yang menyatakan. Kemudian mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Kinanah, itu hadis mengatakan dari riwayat Muslim. Jadi tidak perlu lagi kita membawa-bawa nasab Nabi Muhammad dalam perdebatan nasab Ba'alawi yang memang tidak terverifikasi. Kalau rungkat sendiri aja, jangan bawa-bawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa juga nasab Wali Songo, bawa juga nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyari-nyari teman. Gak usah lah. Kita pertahankan saja apa dalil-dalilnya dari nasab Balawi untuk menyambungkan daripada nasab Balawi itu. Jangan bawa-bawa nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti akan masuk dalam su'ul adab, naudzubillah. Su'ul adab itu kepada Rasulullah ini bahaya ini. Kemudian kepada nasab-nasab Wali Songo, kita bisa perdebatkan lagi nasab Wali Songo. Semakin hari ini kita semakin mendapatkan banyak sekali bukti-bukti historis tentang nasab Wali Songo. Semakin digali Wali Songo ini karena memang sosok historis di masa lalu, semakin digali, ini semakin bermunculan. Dari Aceh datang, dari Uzbekistan datang, dari Pakistan datang, dari Maroko datang dan sebagainya. Nanti kita tinggal al-jam'u. Jadi jangan bawa-bawa nasab Wali Songo lah di dalam bagaimana mempertahankan nasab Balawi. Kalau ya Wali Songo kepada Balawi sudah jelas semua keturunan Wali Songo yang mu'tabar dari Naqabah Ansab Auliya Tis'ah itu menolak nasab Balawi nyambung menurunkan Wali Songo. Dari Aceh menolak, dari Uzbek, dari Pakistan, Maroko dan sebagainya. Paling beberapa orang aja yang masih dari Wali Songo yang memiliki keyakinan seperti pada zaman-zaman kolonial itu bahwa Wali Songo berasal dari Ubaidillah. Itu hanya beberapa gelintir orang saja. Jadi saya mohon pada Mas Hanif ini jangan bawa-bawa nasab Wali Songo dalam perdebatan nasab Balawi. Pertahankan aja nasab Balawi. Bagaimana nasab Balawi ini bisa pertahankan?
dan sampai detik ini tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena memang datanya nggak ada. Duh, kacau Pak Hanif Alatos ini.